Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Perkenalkan, aku Dea Ananda. Aku adalah mahasiswi dari IAIN Syekh Abdurrahman Siddiq, Bangka Belitung. Aku dari Prodi BKPI, Fakultas Tarbiyah semester 5. Jadi teman-teman, ini adalah video presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 1, yang mana anggotanya yang pertama ada saya sendiri, Dea Ananda, yang kedua ada Dila Febrianti, yang ketiga ada Nurul Wasilah, yang keempat ada Devi Anggraini, yang kelima ada Dahlia Fitri, dan yang keenam ada Agung Gumelar. Adapun video ini dibuat untuk memenuhi tugas presentasi dari mata kuliah Teknik Informasi dan Media, Bimbingan dan Konseling, yang mana mata kuliah ini diampu oleh dosen kami yang cantik, yaitu Ibu Nurul Fakih Isroi, MPD. Pasti teman-teman semua udah bertanya-tanya nih, kelompok 1 akan membahas tentang apa sih? Oke, sabar. Nih aku kasih tahu. Oke, jadi pada video kali ini kami dari kelompok 1 akan membahas tentang yang pertama mengenai asesmen BK, yang kedua mengenai AUM atau alat ungkap masalah, dan yang terakhir yaitu mengenai bagaimana sih cara penggunaan aplikasi AUM tersebut. Oke teman-teman, jadi gimana? Udah tahu kan apa aja yang bakal kita bahas pada video kali ini? Oke, langsung saja yuk kita saksikan sama-sama penjelasan dari teman-teman aku. Check it out. Materi pengertian asesmen BK. Pengertian asesmen bimbingan dan konseling ini adalah konseling yang merupakan proses mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasikan data tentang peserta didik dan lingkungannya. Asesmen BK ini adalah merupakan salah satu bagian yang terpenting dalam seluruh kegiatan yang ada dalam konseling. Asesmen dalam bimbingan dan konseling ini juga merupakan bagian yang terintegral dengan proses asesmen dalam bimbingan dan konseling. Pengembangan bimbingan dan konseling ini adalah didasarkan pada pemikiran bahwa kelompok mempunyai struktur yang terdiri dari hubungan-hubungan interpersonal yang kompleks. Pelaksanaan asesmen ini juga memiliki dalam bimbingan dan konseling yang merupakan hal penting dan harus dilakukan dengan berhati-hati sesuai dengan kaidahnya. Alat ungkap masalah AUM atau alat ungkap masalah merupakan instrumen non-tes dalam kegiatan pelayanan bimbingan dan konseling yang digunakan untuk mengungkapkan aspek-aspek permasalahan yang sedang dihadapi individu atau konseling. B. Manfaat penggunaan AUM. 1. Guru BK memiliki peta masalah individu maupun kelompok. 2. Guru BK mengenal peserta didik yang membutuhkan bantuan segera. 3. Hasil dapat digunakan sebagai landasan penetapan layanan BK yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan peserta didik. 4. Peserta didik dapat memahami apakah dirinya memerlukan bantuan atau tidak. AUM atau alat ungkap masalah memiliki kelebihan dan kelemahan. Kelebihan dari AUM itu sendiri adalah yang pertama, pelaksanaan AUM bisa dilakukan secara individual, kelompok, maupun klasikal. Kedua, instrumen AUM memiliki validitas dan reliabilitas tinggi. Ketiga, memudahkan peserta didik untuk mengenali masalah yang sedang atau pernah dialaminya. Keempat, adanya software AUM mempermudah dan mempercepat guru BK mengolah data. Kelemahan AUM adalah membutuhkan waktu yang banyak untuk pengolahan hasil sebagai konsekuensi dari banyaknya jumlah bidang masalah dan jumlah butir pernyataan masalah yang tersedia. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan rekomendasi kepada teman-teman sekalian untuk penggunaan AUM versi online. Langsung saja, sebelumnya masuk ke Google Chrome, lalu klik AUM
aum.counselingindonesia.com. Setelah masuk ke link tersebut, maka teman-teman akan ditampilkan blog seperti ini. Saya ulangi kembali, silahkan masuk ke aum.counselingindonesia.com. Setelah masuk ke link tersebut, maka teman-teman akan ditampilkan blog seperti ini. Nah, di sini sudah ada home, SD, SLTP, SLTA, perguruan tinggi, dan masyarakat. Teman-teman bisa scroll ke bawah pada blog ini. Di sini sudah ada Aum Umum Sekolah Dasar, Aum Umum SLTP, Aum Umum SLTA, Aum Umum Perguruan Tinggi, dan Aum Umum Masyarakat. Dan ada Aum PTSDL SD, SLTP, SLTA, dan Perguruan Tinggi. Nah, biasanya ketika tahu ajaran baru, Bapak Ibu guru BK yang ada di sekolah ataupun konselor sekolah ditugaskan untuk membuat sebuah program tahunan. Kita tahu sama-sama Bapak Ibu sebelum melakukan sebuah program ataupun membuat program, maka langkah baik-baiknya diberikan ataupun dilakukan terlebih dahulu need assessment. Salah satunya adalah memberikan instrumen AUM kepada peserta didik. Jadi, ketika Bapak Ibu berada di sekolah dasar, maka akun yang Bapak Ibu buat adalah sekolah dasar. Jika bertugas di SLTP, maka silahkan buat akun di SLTP dan lain-lain. Jadi, tidak ada masalah. Silahkan buat mana yang memang Bapak Ibu inginkan. Pada video kali ini, kami akan mencontohkan satu akun saja terlebih dahulu. Nah, untuk masuk, membuat akunnya silahkan klik yang mana Bapak Ibu inginkan. Misalnya, contoh Aum Umum SLTA. Kita klik bagian tersebut. Nah, ini blok selanjutnya. Sudah terlihat? Nah, di sini sudah tersedia login siswa buat akun siswa, kemudian guru konselor. Nah, jadi klik jika Bapak Ibu sebagai konselor dan sebagai guru BK di sekolah. Klik guru strip konselor. Nah, jika Bapak atau Ibu yang belum mempunyai akun, silahkan klik di bagian pojok kanan atas, ada guru atau konselor, lalu ada pilihan masuk atau daftar, klik daftar, terus akan muncul tampilan seperti ini. Pada tampilan ini, guru BK akan mengisi biodata diri, seperti nama lengkap, sekolah, alamat sekolah, kota atau kabupaten sekolah, email, password, dan konfirmasi password. Untuk nama lengkap kita beri contoh Dahlia Fitri. Selanjutnya ada sekolah. Sekolah ini adalah sekolah di mana tempat kita mengajar. Untuk sekolah kita beri contoh itu SMA Negeri 1 Sungai Liat. Dan silahkan isi data sampai akhir, dan jika biodata sudah diisi, klik daftar sekarang. Dan jika konselor sudah memiliki akun, maka klik login konselor. Setelah itu masukkan alamat email dan juga password. Setelah alamat email dan password sudah dimasukkan, lalu kita klik login. Setelah loginnya berhasil, maka tampilan layarnya akan seperti ini. Pada tampilan ini ada dashboard, profil sekolah, data kelas, data siswa, laporan AUM, beli kuota, riwayat pembelian, dan profil siswa. Jadi, bagi Bapak Ibu yang telah memiliki akun ini, akan ditampilkan di dalam profil sekolah, yaitu ada kode sekolah, nama sekolah, alamat sekolah, kabupaten atau tempat sekolah, dan kuota peserta. Nah, untuk kuota peserta itu sendiri
Di dalam akun ini akan digratiskan 30 kuota siswa. Nah, bagi yang belum memiliki kuota siswa bisa memilih di pembelian kuota AUM, yaitu ada untuk 50, 150 dan juga 300. Setelah mendaftarkan AUM, ini akan ditampilkan bagaimana cara untuk mengadministrasikan AUM kepada siswa. Jadi terlebih dahulu Bapak Ibu akan mengklik data kelas. Nah, setelah itu akan tampil layar seperti ini. Nah, setelah itu untuk menambahkan data kelas tinggal klik tambah data dan akan muncul layar seperti ini, yang dimana akan terdapat kelas baru dan bisa diisi. Contoh untuk nama kelasnya, kita bisa isi kelas 10 IPA 1 dan diklik untuk status kelasnya aktif dan isi nama sekolahnya apa. Misalkan kita isi untuk nama sekolahnya SMA Negeri 1 Sungai Selan dan nama gurunya Menda Barat, dan untuk nama gurunya yaitu Nurul Wasila. Nah, setelah itu klik simpan. Oke, dan akan muncul data kelas baru dengan status kelasnya aktif. Selanjutnya untuk guru BK, biasanya kalau di sekolah wajib memiliki siswa. Untuk satu guru BK itu 150 siswa asuh. Jadi pada aplikasi AUM ini bagi yang kurang untuk kuota siswa ataupun pesertanya bisa klik di beli kuota tadi, terus tinggal pilih mau yang untuk 50 kuota, 150 atau 300. Nah, setelah kita pilih 150, kita klik selanjutnya, terus akan tampil layar seperti ini. Nah, bisa kita klik lanjutkan pembayaran. Oke, dan akan muncul seperti ini. Nah, bisa bayar via virtual account ataupun debit, dan juga bisa dari Alfamart, Indomaret, dan lainnya. Jadi setelah Bapak Ibu telah membuat data kelasnya tadi, bisa men-sharekan link aum.counselingindonesia.com-nya kepada siswa ataupun peserta didik, dan peserta didik bisa membuka link tersebut dan bisa mendaftar. Bagi yang belum mempunyai akunnya, bisa mendaftar dan bisa klik peserta di pojok kanan atas dan klik daftar. Nah, akan muncul seperti ini. Terdapat pendaftaran siswa. Nah, ada kode kelas, nama kelas, dan yang lain. Nah, kita bisa salin link untuk kode kelasnya sendiri. Nah, setelah itu akan muncul nama kelas sekolah, alamat sekolahnya. Jadi bisa diisi seterusnya untuk NIS, tempat lahir, nama lengkapnya, tanggal lahir, jenis kelamin, password, dan dikonfirmasi passwordnya lagi. Nah, setelah itu bisa setelah diisi semuanya, bisa klik daftar sekarang. Setelah klik daftar sekarang, nanti akan muncul data siswa yang dimana akan ditampilkan dalam sebuah layar. Akan tetapi dalam layar ini tidak ditampilkan karena tidak diisi data siswanya tadi. Nah, setelah itu akan muncul di dalam laporan AUM seperti yang ada pada layar
ini. Akan muncul NIS-nya berapa, namanya siapa, tempat lahirnya, tanggal lahir, kode kelas, nama kelas, dan juga hasilnya. Pada layar yang setelah mengklik daftar sekarang itu, yang akan berisi beberapa pertanyaan tentang permasalahan dari siswa. Nah, permasalahan tersebut muncul di dalam laporan AUM, yang dimana akan terdapat di dalam hasil untuk laporan AUM-nya. Jadi, ibu bapak atau ibu guru bisa melihat masalah mana yang lebih dominan pada peserta didiknya. Dan bapak ibu guru bisa membuat program untuk menangani permasalahan yang ada pada siswa tersebut. Jadi itu saja untuk penjelasan tutorial aplikasi AUM, yaitu alat ungkap masalah versi online. Terima kasih. Gimana teman-teman? Tadi rekan-rekan kelompok aku udah ngejelasin tuh ke kalian semua. Yang pertama ada pengertian asesmen BK. Terus yang kedua kalau nggak salah ada juga tuh yang jelasin mengenai kelebihan serta kekurangan dari AUM. Dan yang terakhir ada juga tuh rekan-rekan aku Dila sama Nurul udah ngejelasin ke teman-teman semua gimana sih cara penggunaan dari aplikasi AUM. Nah, itu tadi video presentasi dari kelompok kami. Gimana? Semoga bisa menginspirasi banyak orang dan bermanfaat ya bagi teman-teman semua. Dan aku minta nih doanya, tolong doain kita semua. Semoga kelompok 1 bisa dapat nilai yang terbaik di mata kuliah ini. Amin. Oke, mungkin ini saja ya video presentasi dari kelompok kami. Aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!